propagandis Rusia mulai sadar mereka bagian dari sekte yang gagal. Seluruh sistem sedang larut ke dalam absurditas. Saat korban Rusia di garis depan meningkat, para elit kini mengusulkan solusi yang sangat buruk. Gantikan tentara Rusia dengan anjing di garis depan. Ide mengejutkan ini bukan dari orang sembarangan di televisi, melainkan dari politisi Rusia. Kebodohan ini menandakan keputusasaan. Kultus Putin gagal karena dia terbukti hanya peduli pada kekuasaan. Sekarang, dia menangkap tokoh-tokoh pendukung perang dan melabeli mereka sebagai musuh negara. Pertikaian internal ini telah membongkar kebohongan terdalam Kremlin. Ini membuktikan bahwa siapapun bisa jadi korban jika mengancam pemimpin tercinta. Ketakutan terbesar bagi para elit kini telah terbukti. Rusia di bawah Putin sedang runtuh dan kultusnya saling memangsa. Mari kita mulai dengan video ini yang diposting oleh seorang tentara Rusia di garis depan. Omong-omong, coba lihat. Ini dia pergerakannya. Inilah aksi yang terjadi. Batalion ketiga, 3 batalion telah dimusnahkan dan sekarang mereka mengirim kami masuk. Sekarang kami langsung mengikuti. Orang normal melihat klip ini mungkin akan berkata, kita sebaiknya melakukan sesuatu untuk mengurangi jumlah korban. Mereka bahkan tidak menyalahkan Vladimir kecil yang memulai operasi militer khusus ini. Saya rasa begitu. Kebanyakan orang Rusia tahu bahwa jika kamu melakukan hal seperti itu, kamu akan mendapat tiket sekali jalan langsung keluar dari jendela apartemen Rusia. Jadi, apa solusi yang ditawarkan orang Rusia? Nah, mereka ingin menggantikan para tentara dengan anjing. Bagian terburuknya, ide ini bukan berasal dari orang sembarangan, tapi dari seorang politisi Rusia. Inilah para pengelola pemerintahan Rusia. Dengarkan. Jangan anggap milikku. Mungkin usulanku yang terdengar tak masuk akal, tapi menurutku itu sudah dipikirkan matang sesuai kenyataan kita. 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kami mengirimkan truk berikutnya yang membawa bahan bangunan untuk membantu orang-orang kami dalam pembangunan fasilitas perlindungan. Sayangnya, keadaan di daerah itu tidak berjalan dengan baik. Tentu saja, tujuannya melindungi semua orang di sana. Tentu saja kami menjalankan misi-misi ini. Mereka mati karena udah menandatangani kontrak. Itu katanya legal. Jadi mungkin kita harus berpikir dengan hati-hati dan mengklasifikasikan ulang semua hewan ini sebagai wajib militer, sebagai prajurit dan kirim mereka bersihkan ladang ranjau. Kenapa tidak? Benar. Karena seperti kita bilang, ada layanan dan organisasi publik yang melindungi hewan. baiklah, mari kita... Maukah mereka naik ke kategori lain? Agar tidak menghabiskan 70 juta dananya bisa dialihkan untuk membeli bahan bangunan yang diperlukan. Hari ini di garis depan di SMO. Hari ini kami perbatasan kontak Ya, ini adalah pilihan. Kenapa tidak? Sejujurnya, saya tidak tahu apakah anjing Rusia layak hidup seperti itu. Saya punya ide yang lebih baik. Daripada mengirim tentara atau anjing Rusia, mungkin Putin lebih baik mengirim robot ini ke garis depan. Dan kalau saya jujur, makhluk-makhluk kecil ini mungkin benar-benar bisa tampil lebih baik daripada tentara Rusia yang sama sekali tidak mendapat pelatihan. Ngomong-ngomong soal orang tanpa keahlian, mari bahas propagandis Rusia. Karena sepertinya beberapa dari mereka sangat kesal dengan media barat yang memberitakan hal itu. Putin sekarang menangkap para pendukung perangnya sendiri. Blogger perang Rusia, Roman Alkin, sangat kesal dengan artikel terbaru di The Economist tentang pertikaian yang terjadi di antara para komentator pro-perang Rusia. Sekarang, sebelum kita melihat apa yang dikatakan oleh Roman ini yang sangat memuaskan, mari kita lihat dulu secara singkat tentang apa isi artikel The Economist tersebut. Para blogger militer Rusia sedang bentrok dengan rezim mereka sendiri. Sekarang, pria yang wajahnya Anda lihat di layar, itulah orang yang sedang mengeluh dan marah. Karena Putin baru menyatakannya sebagai musuh negara atau agen asing seperti yang disebut di Rusia. Kenapa Putin melakukan ini? Karena dia mengkritik pejabat tinggi di Kremlin, tapi jujur saja, kritiknya memang tidak terlalu melenceng. Selama perang, banyak blogger militer, termasuk Roman, mengkritik korupsi di Kementerian Pertahanan.
Vladimir Solovoyo, seorang propagandis senior Kremlin, juga mendapat banyak kritik keras. Semua ini masih ditoleransi selama para blogger menciptakan kesan dukungan publik terhadap perang. Sekarang, tampaknya kesepakatan itu sudah berakhir dan perpecahan itu datang dari Kremlin. Beberapa blogger besar disebut agen asing. Itu adalah label yang berasal dari era Stalin dan biasanya digunakan saat itu untuk membungkam kritik. Itulah yang dilakukan Putin sekarang. Lagi pula, mereka tak menyebutnya Stalin baru tanpa alasan. Semua ini berawal dari operasi jaring laba-laba Ukraina saat Rusia kehilangan 7 miliar dolar jet akibat beberapa drone Ukraina yang tak dapat dihentikan Kementerian Rusia. Televisi Kremlin pada dasarnya mengklaim bahwa serangan ini bukan masalah besar dan pertahanan udara Rusia mampu menghentikan hampir semua drone. Disinilah para blogger ini berperan. Mereka memposting video dan foto-foto jet yang hancur. Dan mereka mengecam kementerian karena gagal menghentikan serangan seperti ini dan gagal mencegah hal seperti ini terjadi, yang terjadi begitu jauh di dalam wilayah Rusia. Dan inilah alasan mengapa para blogger ini sekarang diberi label agen asing. Ini berita besar hingga media besar seperti The Economist, The Guardian, dan The Telegraph meliputnya. Disinilah kita sampai pada apa yang membuat Roman marah. Jadi mari kita lihat apa yang ingin dia katakan, kata Roman. Dan saya kutip, "Hari ini saya menerima tautan The Economist yang menampilkan foto saya disampul dengan judul Blogger Militan Rusia bentrok dengan rezim mereka. Bagi saya ini sekadar ketidaknyamanan saat diberi label agen asing. Saya yakin orang-orang yang tidak peduli tentang sesuatu justru sering mengatakan betapa mereka tidak peduli tentang hal itu. Argumen yang sangat seperti anak sekolah menengah atas dari orang-orang Rusia. Tapi dia lanjut mengatakan, saya peduli dengan Rusia dan saya tahu banyak tentang perang informasi dan mengerti apa sebenarnya semua ini. Pertama Guardian melaporkannya dan sekarang The Economist juga melaporkannya. Tujuannya jelas, yaitu menciptakan ketidakpercayaan dan konflik antara para patriot dan negara. Sekarang dia terus mengeluh cukup lama di mana dia mengatakan bahwa karena artikel-artikel seperti ini, orang-orang tak lagi berbicara dengannya. Bahkan teman-teman di lingkarannya tak menghormati pendapatnya yang sebenarnya cukup memuaskan. Jadi saya sangat menyarankan kalian semua untuk membaca seluruh artikel ini. Kami akan cantumkan tautannya di bawah. Saya bilang akan cantumkan tautan di bawah, tapi ternyata tidak dicantumkan. Saya tidak mengunggah video ini. Orang lain yang lupa mencantumkan tautannya. Namun, mari kita kembali ke topik dan semoga tautan thread ini bisa dicantumkan di deskripsi. Dengan kata lain, narasi ini telah menjadi alat nyata bagi Barat. Mereka akan makin sering menggunakannya dalam berbagai format dan menerapkannya dimanapun untuk menciptakan perpecahan di Rusia. Jadi, saya ingin bertanya pada pihak di Rusia yang memulai skema agen asing ini. Kenapa? Kalian kira sudah menyingkirkan musuh regional yang kalian ciptakan untuk diri dan kelompok kalian? Tapi kalian malah memberi musuh yang membom kota dan membunuh warga kita senjata informasi yang akan terus mereka gunakan melawan negara. Sekarang dia hanya menangisi semua ini dengan banyak air mata. Kita akan masuk ke bagian penting karena ada orang di Rusia yang menyerang mereka akibat liputan para ekonom itu. Namun, Boris Yakimenko, seorang anak didik dari propagandis televisi Vladimir Solovoyo, yang seperti yang kalian tahu sudah sering kami bahas di saluran ini. Anak didik itu mengklaim artikel ekonomis membuktikan Roman agen asing. Orang bernama Boris ini menulis di telegramnya, majalah Economist mulai berpihak pada teroris, ekstremis, dan agen asing. Itulah musuhnya. Wajah dan simbol dari pertarungan ini adalah musuh asing, Roman Alakin. Masih butuh bukti? Ingat bagaimana mereka serius menuduh saya agen military intelligence 6. Karena saya pergi ke sebuah konser di gereja dan berbicara tentang seni gotik di halamannya. Bukti intelijen sudah ada. Semua ini hanya menunjukkan bahwa pertikaian di Rusia semakin meningkat. Seperti kata Napoleon, saat musuhmu berbuat salah, jangan ganggu mereka. Bagian paling lucu adalah acara terbesar di Rusia, Vladimir Solovoyov, secara terbuka mengakui ekonomi Rusia memang sedang kesulitan. Memang ada kesalahan, tapi bukan Putin yang melakukannya, melainkan orang lain. Ternyata ekonomi kita sedang mengalami kehancuran.
Ternyata nih ekonomi kita sedang runtuh, yang sebelumnya Trump sudah memberikan penilaiannya tentang Ekonomi kita. Di mana? dari mana ide bahwa ekonomi Rusia sedang runtuh ini berasal. Oh, Apakah sini akibat pertumbuhan kita melambat? turun tapi Perlambatan tingkat pertumbuhan kita itu buatan. Dan itu ditetapkan oleh mega regulator sebagai tujuan utama untuk melawan inflasi inflasi. dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, jikalau penyelesaian masalah ini segera membuat musuh geopolitik memanfaatkannya sebagai kartu truf melawan kita. Seperti kambing? Saya tak mau menyalahkan siapapun. Narratif ini kuno, dan pertanyaannya bukan siapa yang harus disalahkan, tapi apa yang harus dilakukan tentang ini. Ini strategi klasik Rusia yang sudah mereka terapkan sejak dulu. Rusia pernah memiliki tsar, di mana masyarakat umum dan bahkan orang-orang yang termasuk elit tapi bukan bagian dari pemerintahan, seperti yang Anda tahu. Pada masa tsar, mereka selalu menyalahkan semua orang kecuali tsar, baik orang di sekitarnya maupun rakyat. Memberi nasihat ke tsar, tapi kesalahan tak pernah dianggap milik tsar. Tapi setiap kali sesuatu yang baik terjadi di negara itu, tentu saja semua pujian diberikan kepada tsar. Strategi ini bahkan sudah punya julukan sendiri. Tsar baik, boyar jahat. Beberapa tsar licik seperti Putin memanfaatkan hal ini untuk membersihkan rumah saat mereka berbuat salah. Misalnya, mereka memulai operasi militer khusus 3 hari, tapi entah mengapa menjadi 3,5 tahun. Nah, mereka akan menyalahkan para penasihatnya dan mulai meyakinkan publik bahwa ini bukan kesalahan Putin, melainkan para penasihat yang tidak mengikuti perintahnya. Itu yang terjadi di televisi Rusia. Saya pernah membahasnya beberapa minggu lalu, tapi ini cuplikannya jika kamu belum sempat menonton. Kenyataannya negara kita lemah negara ini memang diciptakan untuk menjadi lemah. Negara ini dibentuk pada 1990-an sehingga oligarki atau individu dapat mempengaruhi jalannya negara. Tentu saja negara yang lemah ini sekarang harus diperkuat dengan cara tertentu. Tidak perlu menunggu sampai perang selesai. Negara yang lemah ini, itu harus segera diperkuat dengan cara tertentu. Bukan negaranya yang lemah, tapi konstruksinya. Itu arsitekturnya sendiri. Itu adalah arsitekturnya sendiri. Negara tanpa nembusan struktur dan dasar ini berdiri sangat lemah. Karena banyak perintah presiden diabaikan, para pejabat pun merasa itu mudah. Ingat lebih merasa untuk tidak mengamalkan navigasan dari bengkel sejauh akibat dari tidak bertindak sembari pada kilang minyak dan sebagainya. Benar. Adalah Taso jika kata lebih mudah, maka tidak melakukan apa-apa. Pahami apa hasil dari tidak melakukan apa-apa dengan non-player karakter yang sama dan seterusnya. Negara tak bisa berbuat karena tak punya mekanisme memaksa pejabat ini bertindak. Di sana bahkan lebih menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan dari itu. Pada 1990-an, kami membangunnya hingga muncul celah-celah ketidakbertanggungjawaban tanpa ada yang bertanggung jawab. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab. Kita mengira kementerian mengelola sektor sesuai namanya, padahal tidak begitu. Nama yang mereka pakai sebenarnya tidak sesuai. Sekarang, selama beberapa minggu terakhir, beberapa video kami telah didemonetisasi dan dibatasi, mungkin karena YouTube tidak menyukai beberapa cuplikan yang kami tampilkan dari garis depan Ukraina. YouTube menganggap cuplikan perang tak ramah pengiklan, sehingga videonya langsung dibatasi. Inilah alasan kami membuat platform kami sendiri, Business Basics. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Dengan cara itu, kami bisa memberikan liputan tanpa sensor tentang apa yang terjadi di Ukraina dan apa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan hal-hal seperti ini, jika Anda adalah seseorang yang ingin mendukung jurnalisme independen, maka pastikan untuk bergabung. Kunjungi situs web kami dengan membuka basicsinsider.com. Anda bisa klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Dengan bergabung, Anda akan dapat menonton banyak konten yang tidak bisa kami unggah di YouTube. Selain itu, Anda juga mendukung channel dan liputan kami. Terima kasih banyak. Nama saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.